Keranjangan saling sapa di akun jejaring sosial membuat publik pun bertanya-tanya ada apakah antara Agnes dan Siwon. Dan berikut pengakuan Agnes Monica. Di Twitternya lagi beredar kabar nih, katanya ada kedekatan Agnes Monica dengan Siwon. Setuju? Aku itu kan kenal sama Suju itu sebenarnya pada saat lagi di Korea ya, di Asia Song Festival itu tahun 2008 atau 2009 gitu, aku lupa. 2009 ya kalau nggak salah ya. Dan pada saat lagi 2009 itu sebenarnya interaksinya terjadi karena aku kan waktu itu sebenarnya aku pakai tongkat karena waktu itu ankle aku retak dan aku waktu itu stomping gitu. Dan Super Junior itu ngeliat pada saat lagi aku GR, lagi aku rehearsal, aku pakai tongkat. Terus begitu aku masih stomping, jadi pada saat lagi ininya tuh mereka justru yang kayak nyemangatin gitu, ayo lu bisa gitu. Terus pada saat lagi setelah acaranya pun karena mereka juga di backstage, begitu aku kelar manggung ya aku lagi ke belakang panggung, mereka yang maksudnya yang kayak ini gitu loh, semangatin, wah asik maksudnya, apalagi mereka ngeliat aku dengan tongkat gitu. Jadi ekspresif banget loh mereka tuh, orang-orang Korea tuh sangat ekspresif gitu kan. Jadi dari situ mulainya. Nah setelah itu ya ada fans aku yang bilang, Mas di Twitter kamu di follow sama Siwon gitu. Nah terus aku karena aku orangnya juga sangat ini ya, maksudnya aku sebenarnya justru aku tadinya nanya gitu loh, maksudnya siapa ya gitu, karena aku orangnya cuek banget soal nama. Aku tahu Super Junior itu kan aku nggak tahu nama satu orang gitu kan. Jadi mereka itu loh Nas yang Super Junior waktu itu, oh iya aku inget. Akhirnya aku follow balik. Nah dari follow balik itu maksudnya kita juga ya kita sering kontaknya ya paling dari yang kayak direct message kayak gitu lah. 26 itu kan untuk seorang perempuan udah kategori usia bisa dibilang mateng ya. Ya nggak sih, 26 sempat ada pertanyaan gitu ya, Agnes mau nikahnya kapan gitu. Aduh, mau nikahnya kapan ya? Ya, cuman ya ini ya, maksudnya kita ini kali ya, istilahnya nggak usah aku 25 sekarang gitu loh, maksudnya pada saat lagi aku umur 21 juga udah banyak gitu yang ngomongnya calonnya mana gitu kan, ada orang-orang di sekitar gitu yang kayak ayo dong kapan nih Agnes gitu, mulai 22, 23. Cuman ya untungnya keluarga aku nggak pernah ada yang nanya. Yang mereka bilang adalah kalau misalnya apa-apa yang mesti serius, udah gitu aja gitu. Artinya menjalani hubungan yang serius, tapi jangan dipaksakan. Kalau misalnya nggak cocok terus udah gitu harus married buru-buru just for the sake of being married gitu loh. Tapi kalau Agnes sendiri punya kriteria nggak sih? Artinya gue nggak, yang penting punya suami yang bisa mensupport atau apa? Iya, nah itu aku jujur aja aku nggak pernah punya kriteria masalah ganteng gitu ya, karena buat aku ya ganteng itu bisa luntur gitu ya. Nah tapi of course ya istilahnya jangan jelek-jelek banget gitu kan, yang saya bisa dilihat gitu. Nah cuman yang paling penting sih buat aku karakter, karena karakter tuh nggak bisa dibeli gitu. Contohnya ya kita bisa lihat pada saat yang cowok ini punya pilihan untuk melakukan hal yang baik atau hal yang buruk gitu, walaupun misalnya resikonya dengan melakukan hal yang baik terus udah gitu jadi lebih susah, dia tetap memilih untuk melakukan hal yang baik. Kalau buat aku itu karakter yang istilahnya rumusannya itu bisa dibawa sampai mati, yang istilahnya kita pun jadi secure as a woman gitu ya. As a woman tuh kita secure gitu loh, kita nggak perlu kalau dia kayak begini dia bisa gini nggak ya, dia bisa gini ya, karena ya yang kita lihat itu kan sebenarnya gini, kalau lu cuma ngelakuin hal yang baik karena lu takut ketahuan, bukan emang karena dari dirimu sendiri yang emang pengen ngelakuin hal yang baik, one day lu bisa dong ngelakuin hal yang nggak baik di belakang gue, karena misalnya lu mikirnya lu nggak bakal ketahuan gitu. Nah itu yang aku nggak pengen gitu. Aku pengen punya cowok yang punya karakter kuat dalam memilih hal yang benar gitu loh. Cuman kalau buat aku cowok yang the real man itu justru orang yang bisa bertanggung jawab dengan cara misalnya dia ngomong sorry pada saat lagi dia salah, hal kecil kayak gitu loh. Dia bisa ngomong sorry pada saat lagi dia salah dan bisa menerima kesalahan dia dan kemudian belajar dari kesalahan. Kalau aku nggak menuntut cowok itu untuk jadi sempurna, tapi keinginan untuk menjadi lebih baik itu harus. Kalau istilahnya ya gue udah begini, lu terima aja, ya udah gue nggak terima, dadah gitu loh ya kan. Maksudnya ya istilahnya sampai sekarang pun aku kalau dalam relationship pun aku belajar apa yang misalnya
misalnya pasangan aku nggak suka, aku dengar. Dan kalau misalnya memang oke, kalau emang itu ternyata ya emang aku harus berubah, aku akan berubah. Karena buat aku itu bukan masalah ego lagi gitu loh, udah bukan masalah menang kalah, tapi iya udah lebih mengenai apa ya, kita jaga perasaan, ya dia lebih dewasa aja gitu ya itu. Targetnya apa ke depannya dan harapannya seperti apa standar ya, tapi itu harus dijawab karena semua orang berharap, apalagi Nas, kali ini apalagi Nas, semuanya udah kayaknya, sekarang apalagi Nas? Sebenarnya aku tetap ya, maksudnya aku gini, kita set target itu kan harus tingginya gitu. Dan aku untuk di internasional, aku tetap dari dulu aku ngomong aku pengen menang Grammy, itu berubah gitu. Dan maksudnya pada saat lagi aku bilang aku pengen menang Grammy, pada saat lagi aku bilang aku pengen go internasional, ada orang-orang yang bilang udah dasar arogan. Tapi kalau buat aku itu bukan arogan ya, tapi itu istilahnya itu kita set target gitu loh. Paling nggak kalau emang targetnya di sini, paling nggak kalau nggak di sini di sini. Coba kalau kita nggak set target, itu targetnya di sini, ya nggak akan di sini orang target lu di sini gitu, karena target lu harus di sini. Nah itu yang kenapa aku berani mempromosikan, gue pengen di sini, karena aku udah ngalamin dimana aku set target di sini yang orang mikirnya nggak mungkin banget, tapi ternyata bisa. Kalau gitu sekarang untuk terakhir sebagai penutup pengen denger Agnes bawain lagu masa kecil. Ada kolaborasi dengan penutup closing.